Oke, Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat Bu Ina. Bagaimana kabar Bu Ina? Alhamdulillah sehat juga Pak Fahmi. Jadi pada siang hari ini Pak Fahmi kan akan melakukan coaching, yang mana Pak Fahmi akan menjadi coach dan Pak Rafli akan menjadi coaching. Nah, apakah Pak Fahmi sudah tahu alur untuk coaching? Sudah Bu Ina. Oke, baik. Jadi nanti saya akan menjadi observer yang akan menilai alur coaching Pak Fahmi dan Pak Rafli, nggih. Jadi di sini untuk coaching Pak Fahmi harus mengikuti alur tirta, yang mana di sini alur tirta dalam coaching itu adalah metode yang berdasarkan pada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan ada komitmen. Nah, pada sesi coaching ini, kompetensi apa yang akan Pak Fahmi kembangkan nantinya? Jadi pada coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan yang efektif atau berbobot, dan kompetensi memberikan umpan balik kepada coach. Oke, baik. Silahkan Pak Fahmi bisa memulai untuk kegiatan coaching dengan Pak Rafli. Oh ya, izin Bu Ina, mungkin pada kesempatan ini kompetensi yang ingin saya dinilai sama Bu Ina yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ina ya. Oke, baik Pak. Jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan adalah tentang pertanyaan yang berbobot, nggih? Siap Pak, siap Bu Ina. Nggih. Silahkan Pak Fahmi dan Pak Rafli bisa dimulai untuk coachingnya, dan di sini saya akan menjadi observer untuk menilai bagaimana sesi coaching berlangsung. Ya, Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafli. Bagaimana kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat ini Pak Rafli. Bagaimana kabar juga Pak Rafli? Ya, Alhamdulillah sehat Pak Fahmi. Pak Fahmi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercurhat ini, bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir pekan di kelas saya mengajar Pak Fahmi. Baik, boleh Pak Rafli. Kebetulan Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang Pak Rafli. Apa yang mau Pak Rafli ceritakan? Begini Pak Fahmi, jadi akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya di kelas itu yang dimana saya ajar itu anak-anak itu kurang semangat, kurang antusias itu dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan itu jumlah murid-murid saya juga itu mengerjakan tugasnya hanya sebagian saja, hanya setengahnya saja Pak Fahmi. Dan itu kebanyakan anak-anak saya yang laki-laki Pak Fahmi. Baik Pak Rafli. Jadi menurut Pak Rafli dari pertemuan kita hari ini, hal apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak Rafli? Baik Pak Fahmi, jadi harapan-harapan yang saya inginkan dalam percakapan kita ini tentu adalah solusinya atas permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi terhadap antusiasme atau semangat anak-anak saya dalam menerima pembelajaran di kelas. Baik Pak Rafli. Menurut Pak Rafli, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Rafli
menjadi kurang antusias atau kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Rafli? Kalau saya ingat Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan karena terlalu monoton Pak Fahmi. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara di hadapan anak-anak itu, bercerita di depan anak-anak itu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan juga kepada peserta didik saya untuk berpendapat, mengeksplorasikan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu Pak Fahmi. Oh begitu ya Pak Rafli ya. Jadi permasalahannya tadi yaitu pembelajaran yang monoton, kemudian banyak tugas. Lalu kira-kira apa yang dapat membuat murid atau siswa Bapak itu antusias kembali terhadap pembelajaran yang Pak Rafli ajarkan? Menurut saya Pak Fahmi ya, jadi murid-murid itu pasti menginginkan sesuatu yang lebih ya, terutama di dalam mengikuti pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut tentu anak-anak itu harus lebih menikmati, lebih menyenangkan, yang mengasihkan, ya tidak monoton, tidak membosankan, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung itu dapat lebih efektif Pak Fahmi. Wah, luar biasa itu Pak Rafli. Saya sependapat dengan apa yang Pak Rafli sampaikan. Lalu Pak Rafli, apa saja yang bisa Pak Rafli lakukan untuk membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan terhadap pembelajaran yang Pak Rafli sampaikan? Jadi menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Murid itu diminta untuk lebih aktif ya dalam pembelajarannya. Kemudian harus adanya ice breaking atau sejenisnya atau games supaya pembelajaran itu lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih senang terhadap proses pembelajaran berlangsung. Baik Pak Rafli, tadi Pak Rafli menyinggung terkait tugas yang terlalu banyak ya Pak Rafli ya, yang diberikan kepada murid Bapak. Apakah penyebab utama sehingga murid Bapak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas yang Bapak berikan itu Pak Rafli? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan kepada anak-anak didik saya itu terlalu banyak pertanyaannya, dan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Baik, sumber belajar ya Pak Rafli ya. Kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang Pak Rafli gunakan dalam pembelajaran yang Pak Rafli lakukan di kelas Pak Rafli? Ya, yang terkait dengan sumber belajar atau media belajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran tersebut, saya hanya menggunakan pada satu media pembelajaran saja Pak Fahmi, yakni buku paket yang disediakan di perpustakaan. Buku paket yang disediakan di perpustakaan ya Pak Rafli ya? Ya betul Pak Fahmi. Selain buku paket yang disediakan di perpustakaan, adakah media atau sumber belajar lain yang Pak Rafli gunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri Pak Rafli? Ya Pak Fahmi, saya pikir banyak Pak ya sumber belajar ya, seperti video YouTube yang terkait dengan pembelajaran sains biologi, kemudian ada artikel di blog atau
tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trending sekarang Pak Fahmi, seperti TikTok atau Reels di Instagram itu. Begitu Pak Fahmi. Wah, itu bagus sekali itu Pak Rafli. Sangat luar biasa sekali itu. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Pak Rafli lakukan itu. Mudah-mudahan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, sehingga murid-murid Pak Rafli antusias dalam pembelajaran. Lalu Pak Rafli, tentu saja dalam rencana itu ada dalam kegiatan yang akan Pak Rafli susun itu ada perencanaan ya Pak Rafli ya. Betul. Jadi apa rencana Pak Rafli untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Rafli hadapi ini? Baik Pak Fahmi, jadi ada pun rencana-rencana yang akan saya laksanakan. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya seperti di video YouTube yang terkait dengan materi-materi pembelajaran sains biologi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada anak-anak saya ya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik saya. Untuk Pak Rafli, saya yakin sekali bila Pak Rafli menggunakan berbagai sumber belajar, insya Allah murid-murid Pak Rafli akan antusias dalam belajar. Lalu Pak Rafli, bagaimana Ya, rencana Pak Rafli untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Rafli hadapi? ya baik Pak Fahmi, adapun rencana-rencana yang ingin saya laksanakan nantinya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak Fahmi ya. Ya, ini dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Ya, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu kepada anak-anak tidak terlalu banyak, Pak Fahmi. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, apalagi yang di dalam sains biologi itu lebih tepat dan sangat tepat kalau kita menggunakan model pembelajaran diferensiasi tersebut. Karena anak-anak itu langsung berhadapan dengan dunia prakteknya. Ya, jadi di mana di dalam pembelajaran diferensiasi tersebut ada tiga, ada konten, proses, sampai pada produknya Pak Fahmi. Nah, sehingga anak-anak itu nantinya bisa lebih efektif ya, lebih efektif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sampai anak-anak itu membuat laporan hasil praktikum sesuai dengan materi praktek tersebut. Demikian Pak Fahmi. Wah, bagus sekali rencananya Pak Rafli. Mudah-mudahan berhasil. Lalu Pak Rafli, tentu saja rencana yang kita lakukan itu harus ada komitmen untuk melaksanakannya. Bagaimana apa komitmen Pak Rafli terhadap rencana yang Pak Rafli rancang itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, ya sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan. Ya, akan saya serahkan sepenuhnya pemilihan sumber pembelajaran, sumber belajar pada setiap peserta didik saya. Wah, bagus sekali itu Pak Rafli. Saya sangat mendukung apa yang Pak Rafli akan laksanakan. Semoga Pak Rafli dapat menjalankannya dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Rafli. Amin.
Ya, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya telah membagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin refleksi dengan Pak Rafli. Bagaimana perasaan Pak Rafli setelah di coaching Pak Rafli? Ya, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi dari hasil percakapan kita ini dapat saya refleksikan, dan termasuk hasil-hasilnya juga untuk menjawab tantangan tersebut. Alhamdulillah, saya merasa bahagia. Jadi selama percakapan kita banyak hal-hal yang muncul dari diri saya, dari ide-ide saya sendiri selaku coach, di mana solusi-solusi tersebut untuk mengatasi setiap permasalahan anak-anak yang tidak begitu bersemangat, ya tidak begitu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut. Jadi saya selaku gurunya untuk anak-anak didik saya tersebut, saya harus memiliki motivasi untuk memperbanyak variasi-variasi mode pembelajaran ataupun media-media pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak bosan terhadap satu arah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya. Jadi dengan mode-mode pembelajaran yang banyak tersebut, media pembelajaran juga banyak yang kita gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Saya yakin motivasi anak-anak didik saya pasti akan ada perubahan untuk peningkatan motivasinya. Ya, demikian Pak Fahmi. Baik Pak Rafli, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Oke, baik. Tadi saya sudah mengobservasi terkait dengan sesi coaching antara Pak Fahmi dan Pak Rafli. Jadi selama proses coaching, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, yang mana Pak Fahmi sudah melibatkan pemahaman konsep coaching dalam tahap coachingnya, dan keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang, yang mana Pak Fahmi sudah bisa menggali apa permasalahan yang dialami oleh coachi tadinya, dan membuat suasana menjadi menyenangkan, dan coachi pun merasa nyaman untuk menyampaikan idenya secara efektif kepada Pak Fahmi. Dan di sini juga tadi coach tidak ada penghakiman atau justifikasi, dan coach juga bisa berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Jadi sudah sesuai dengan alur pada tahapan coaching. Mungkin itu saja dari saya selaku observer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.